Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afa Ananda Gitaloka, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai pengalaman saya mengikuti mata kuliah jurnalistik 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja kita mulai. Menurut Budiman, tahun 2005, jurnalistik berasal dari bahasa Belanda, yaitu jurnalistik, yang berarti kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Ditelusur dari akar katanya, jurnalistik berasal dari bahasa Latin, yaitu diurma yang berarti harian, dan dari bahasa Prancis yaitu jour yang berarti hari. Jurnalistik adalah kegiatan membuat laporan harian mulai dari tahap peliputan sampai dengan penyebarannya. Jurnalistik sering disebut juga sebagai jurnalisme atau jurnalisme. Berdasarkan media yang digunakan, jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak atau print journalism dan jurnalistik elektronik atau electronic journalism. Beberapa tahun belakangan ini muncul pula jurnalistik online atau online journalism. Dalam sebuah media massa banyak sekali berita yang disiarkan, baik ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jurnalistik merupakan suatu kegiatan untuk mencari berita, mengumpulkan fakta, dan melaporkan peristiwa dari berbagai fakta yang telah dikumpulkan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan langsung menceritakan pengalaman saya mengikuti mata kuliah jurnalistik. Dimulai dari mata kuliah jurnalistik yang pertama. Di situ saya baru belajar mengenai berbagai ilmu dasar jurnalistik seperti sejarah jurnalistik, teori-teori dasar jurnalistik, serta hal-hal yang harus dikuasai untuk menjadi seorang jurnalis yang baik. Beberapa teori dasar yang saya dapatkan di sini seperti pengetahuan mengenai pembuatan artikel opini, surat pembaca, dan pembuatan artikel berita. Mahasiswa diberi teori untuk bekal pengetahuan dasarnya. Selain itu, kita juga diminta untuk berlatih membuat berbagai artikel tersebut. Setelah membuat artikel, lalu kita diminta pula untuk mengirimkan artikel tersebut kepada beberapa media massa seperti Solo Post, Radar Solo, Kompas, dan lain sebagainya. Hal tersebut ditujukan supaya mahasiswa dapat lebih mengembangkan pemahaman mengenai dunia jurnalistik itu seperti apa, dan juga kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam pembuatan artikel suatu berita. Lalu selanjutnya, pada tingkat ini, mahasiswa jurnalistik pendidikan bahasa Jawa UNS pun juga berkesempatan untuk belajar bersama salah satu media informasi ternama di Indonesia, yaitu Wikimedia. Bersama tim Wikimedia, kami diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia jurnalistik yang mungkin dari beberapa informasi tersebut kita tidak mendapatkannya di bangku kuliah. Kami juga diajak untuk mengembangkan kemampuan menulis kami dengan membuat sebuah blog. Di situ kami diminta untuk membuat beberapa artikel, untuk berlatih menulis, berlatih mengembangkan kosakata, kemampuan kita dalam menyusun kata-kata untuk membuat suatu kalimat yang baik dan benar itu seperti apa. Hal ini bertujuan supaya semua ilmu yang sudah mahasiswa jurnalistik dapatkan tidak terbuang percuma. Juga supaya kami bisa menjadi manusia yang lebih produktif lagi dalam memanfaatkan waktu luang yang ada, serta hal ini juga dapat menambah relasi kita agar kita memiliki teman yang lebih banyak dari berbagai daerah di Indonesia. Menyenangkan sekali rasanya
kami mahasiswa jurnalistik bisa belajar bersama tim dari Wikimedia. Karena dari situ kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang mungkin tidak kita dapatkan jika kita hanya mengikuti bangku kuliah secara formal saja. Seperti itu. Selanjutnya pada mata kuliah jurnalistik kedua, secara umum teori yang kami dapatkan pun tidak jauh berbeda dari mata kuliah jurnalistik yang pertama. Namun di sini kita ditekankan untuk lebih banyak berlatih membuat artikel, lalu mengirimkannya kepada media massa supaya apa yang kami buat, artikel yang kami buat itu bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Sehingga dari situ pun kita dapat Sehingga dari situ pun kita lebih tertantang untuk membuat artikel. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan artikel yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan kaidah. Maka dari situ kita bisa belajar lebih banyak mengenai dunia tulis-menulis. Namun sangat disayangkan sekali, untuk proses pembelajaran mata kuliah jurnalistik pertama dan kedua itu hampir secara keseluruhan kita lakukan secara daring atau online. Karena ya seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 saat ini sedang marak-maraknya ya. Kami mahasiswa jurnalistik pernah sempat beberapa kali mengikuti mata kuliah jurnalistik yang pertama itu secara luring, itu sekitar 3 kali pertemuan jika tidak salah. Namun setelah itu langsung kita laksanakan semuanya full secara online karena ya setelah 3 pertemuan itu COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, mulai menyerang kita, dan semua kegiatan seperti yang kita ketahui harus dilakukan secara online atau dilakukan di rumah. Jadi ya mau tidak mau kita sebagai mahasiswa jurnalistik pun harus melakukan pembelajaran dari rumah. Tidak henti-hentinya saya berdoa semoga keadaan kita lekas membaik, semua keadaan bisa kembali seperti semula, seperti sebelum COVID menyerang. Dan saya pun selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan agar kita senantiasa terhindar dari virus corona. Baik, lanjut ke tahap 3 dan tahap terakhir, yaitu mata kuliah jurnalistik yang ketiga. Pada tahap ini merupakan puncak dari proses pembelajaran mata kuliah jurnalistik. Karena bisa dibilang di sini para mahasiswa harus dapat mempertanggungjawabkan semua ilmu yang telah kami dapat selama ini dengan membuktikannya melalui magang untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kami. Saya pribadi melaksanakan magang di CV Romis IC Surakarta bersama 3 teman saya yang lain. CV Romis IC Surakarta merupakan perusahaan atau lembaga di bidang percetakan dan penerbitan majalah. Salah satu majalahnya yaitu bernama Majalah Edukasi. Majalah Edukasi adalah media berita dan pengembangan profesi, serta merupakan salah satu majalah yang memuat artikel tentang pendidikan Indonesia, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Majalah Edukasi terbit setiap 1 bulan sekali dan memiliki cakupan pemasaran nasional, serta dapat dimanfaatkan untuk publikasi artikel populer dan pengembangan profesi. Karena di situ saya dan teman-teman terdiri dari 4 orang, maka kami dibagi menjadi 2 tim dengan 2 orang anggota setiap timnya untuk memudahkan proses pelaksanaan magang. Bersama Bapak Darome Setiabudi yang merupakan pemimpin umum CV Romis IC Surakarta, saya dan teman-teman mendapat bimbingan dan arahan supaya kami paham betul dalam pelaksanaan magang jurnalistik ini agar berjalan baik dan lancar. Bapak Darome Setiabudi membimbing kami dengan penuh kesabaran, sehingga kami sebagai mahasiswa pun merasa nyaman untuk bekerja sama dengan beliau.
Alhamdulillah kegiatan magang ini bisa dilaksanakan secara langsung atau secara luring dengan langsung terjun ke lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya tetap terhindar dari corona. Magang ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai Maret 2021. Selama magang, mahasiswa mendapat banyak sekali pengetahuan baru yang sama sekali belum pernah kami dapatkan pada mata kuliah jurnalistik 1 maupun 2, karena mata kuliah jurnalistik 1 dan 2 kami laksanakan secara daring. Jadi otomatis kami tidak bisa mendapatkan ilmu yang harus kami dapatkan secara langsung, misal kita berada di lapangan itu seperti apa. Maka melalui kegiatan magang ini kami berkesempatan besar untuk mendapatkan berbagai ilmu mengenai pengetahuan jurnalistik jika kita langsung terjun ke lapangan itu seperti apa. Awalnya mungkin kegiatan magang ini berjalan sedikit susah dan kami merasa kaget dengan keadaan di lapangan yang ternyata sungguh berbeda dari yang sudah kita bayangkan sebelumnya. Namun lama-kelamaan kami pun merasa terbiasa dengan keadaan yang ada. Dan ternyata memang betul bahwa semua itu hanya masalah waktu dan hanya masalah proses pembiasaan diri supaya kita bisa lebih terbiasa dengan keadaan yang ada. Magang ini meliputi mencari berbagai berita dan melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, membuat artikel berita dari fakta yang telah dikumpulkan, serta mengirimkan hasil artikel tersebut kepada Bapak Darome Setiabudi untuk dikoreksi jika terdapat kesalahan sebelum pada akhirnya nanti artikel tersebut diterbitkan pada laman website resmi majalah edukasi dan beberapa di antaranya diterbitkan dalam majalah edukasi yang terbit setiap 1 bulan sekali. Adanya magang ini diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah kami peroleh selama mata kuliah jurnalistik 1, 2 maupun 3, yang mungkin ilmu yang kami peroleh selama magang ini tidak kami dapatkan dalam mata kuliah jurnalistik 1 maupun 2. Selain itu, kegiatan magang ini juga menambah pengalaman, pengetahuan, dan menambah relasi. Baiklah, cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya mengikuti mata kuliah jurnalistik 1, 2, maupun 3. Tidak henti-hentinya saya ucapkan agar kita senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.